Aku menutup mataku. Ya, kembali lagi bersama Abil Masih Cantik. Jadi hari ini kita mau ke mall, mau bukan belanja bulanan sih, belanja keperluan buat seminggu kayaknya, nggak bulanan. Karena kita menyambut bulan puasa kan, jadi butuh bahan bakar di rumah, bahan baku. Jadi beberapa hari yang lalu Cila mengalami kayak bukan kekerasan sih, bercandaan anak kecil yang sebenarnya itu agak berbahaya teman-temannya. Soalnya anak tetangga kita ini bawa gunting, terus tiba-tiba gunting rambut Cila di depan Nabil. Kronologinya gimana nanti kita ceritain. Mana mah rambutnya mah? Oh, nih. Cuman kemarin udah Sebelah sana ya kalau nggak salah rambutnya. Terus itu. susah. Semana dia kalau kamu bilang semana dia ngambil? Ya pokoknya tuh dia guntingnya segini nih. Semana? Segini. Oh, segitu dia potongnya. Kan rambut dia kan kriwil kan, jadi kelihatannya pendek. Padahal kalau ditarik lumayan juga sebenarnya. Bukan masalah rambut ya, sebenarnya sayang juga rambut gitu kan. Kita ngerawat baik-baik biar saya emang sengaja nggak mau motong karena sayang, bagus gitu. Nah ini orang yang kita nggak tahu, dia nggak kenal, nggak saudara, nggak gimana. Shh, sabar, nanti kita bahas di mobil. Iya, jadi kronologinya tuh ya pokoknya kejadiannya kan cepet banget. Jadi waktu sore itu kan aku sama Eva sama Cila kan baru pulang dari ya bagi-bagi lah kan. Terus Aku lagi sakit di atas. kok by the way gelap banget. Pak, pergi dulu nanti ya, Pak ya. Ya. Oh, makasih Pak ya. Jadi apa sih namanya? Aku temenin Cila main. Emang setiap Cila main di luar, aku selalu pengen dia tuh diawasi. Misalnya aku lagi nggak bisa, aku minta tolong Eva buat nemenin, atau enggak ya kalau misalnya Eva lagi di dalam, aku yang nemenin, atau enggak aku minta tolong Vera kayak gitu. Mari Barobet, pergi dulu Barobet. Nah, jadi pada saat itu, sore-sore itu, si tetangga aku teh, mamanya sama kakak-kakaknya itu lagi kayak berkebun gitu di halaman rumah mereka. Awalnya yang aku lihat, dia itu pegangnya gunting tamannya, Pak ya. Kamu juga lihat kan gunting taman. Nah, setelah itu dia nyamper nih Cila, padahal Cila nggak nyamperin mereka. Biasanya kalau misalnya Cila pengen main sama mereka, si Cila pasti izin dulu. Tapi kemarin emang si Cilanya yang nggak nyamper, dia mainnya di depan, pas di depan rumah aku. Terus si anak itu tuh datenglah ke si Cila, anak laki-laki. Udah bawa guntingnya gunting kertas. Aku bilang tuh sama si anak itu, kamu jangan lari-lari, nanti bahaya soalnya. Awalnya kayak gitu. Terus yang kedua dia ngejar-ngejar Cila. Aku bilang, kamu mau ngapain? Aku mau lihat rambut Cila, kata si anak itu kayak gitu. Aku bilang, kamu jangan lari-lari, nanti kena Cila. Aku bilang gitu. Udah gitu, belum kering nih ya air liur aku ngomong kayak begitu, kejadiannya cepet banget. Pas di depan mata aku, dia ambil rambut Cila dari belakang terus sampai kepala Cila kayak gini ya, tuh gitu, kayak ketarik gitu, terus dia potong segini. Karena rambut Cila kan kriwil banget kalau udah sore kan, jadinya kelihatannya pendek, cuman segini. Padahal kalau ditarik itu panjang segini dan lumayan banyak. Sebenarnya bukan masalah rambutnya atau gimana gitu ya. Ini yang dipegang kan gunting kertas lagi, bahaya tuh kalau anak kecil kan. Maksudnya harusnya nggak boleh kan pegang-pegang kayak gitu. Buat dia dimain-main karena kan bisa membahayakan orang lain gitu. Terus ini anak juga kan masih kecil ya. Pada saat itu aku pun shock dan refleks banget buat marahin itu anak di depan emaknya. Dan yang aku heranin, emaknya itu biasa aja gitu, kayak cuek, nggak kayak masa bodoh gua kagak tau lah, pokoknya itu mah urusan anak gua, kayak gitulah ibaratnya. Jadi kan aku kesel ya, jadi bodoh amat, aku marahin aja si anaknya sepuas-puasnya aku, karena aku kesel karena anak aku digituin gitu loh. Makanya aku tuh kemarin bikin story di Instagram, aku ngingetin banyak ibu-ibu kalau misalnya anak yang masih kecil atau ya maksudnya kalau belum ngerti-ngerti banget, jangan dibiarin main sendiri karena bahaya.
bahaya buat anaknya atau Dan bisa orang lain. anaknya bisa membahayakan orang lain juga gitu. Maksudnya saling diliatin. Terus kalau misalnya anaknya nakal jangan didiemin aja gitu. Ya gini sih kalau aku ya satu ya aku kaget juga Cila dipotong rambutnya kayak gitu. Kok bisa anak kecil umur 6 tahun, anak laki umur 6 tahun dibiarin main sama gunting gitu. Terus yang kedua kagetnya karena gunting itu langsung dipakai buat motong rambut Cila. Posisinya aku lagi sakit, aku di kamar di atas, aku nggak ngelihat kejadiannya. Kalau ada kejadiannya nggak tahu aku ngamuknya gimana karena gitu. Terus yang ketiga anak ini ditanya tuh, kenapa kamu motong rambut Cila? Dia bilang, ya aku cuma pengen lihat Cila. Terus habis itu Abel marah-marah. Nah, anak ini nggak minta maaf dan orang tuanya pun nggak mau ngasih tahu anaknya, udah sana minta maaf gitu, kamu udah gini-gini Cila gitu. Nah, nggak ada usaha orang tuanya buat itu. Nah, itu kenapa dari dini anak itu harus dibiasakan mengucapkan dua kata yang simpel tapi sangat bermakna buat orang lain. Dua kata itu apa? Maaf dan terima kasih. Itu dua kata yang simpel tapi susah diucapkan. Jujur, kalian susah ngucapin itu kan? Nah, aku juga latihan dari dulu kayak gitu. Nah, kenapa aku dari kecil ngelatih Cila kayak gitu? Saya sorry sama saya terima kasih itu karena aku mau Cila jadi tumbuh dewasa itu dengan jadi pribadi yang tahu berterima kasih dan tahu meminta maaf. Berterima kasih atas pemberian orang lain atau bantuan orang lain sekecil apapun dan minta maaf atas kesalahan sekecil apapun sama orang lain. Nah, begitu. Terus lewat nih selang 2 hari dong. Selang 2 hari aku main lagi nih kemarin di depan rumah. Terus anak itu di luar juga posisinya lagi pegang gunting taman lagi. Bayangin nih si Cila nih ya, aku nggak nyangka Cila ternyata trauma itu setelah kejadian itu. Waktu ngelihat doang, padahal cuma ngelihat mukanya doang dari jarak jauh, dia udah nangis loh kemarin. Berarti kan dia setakut itu nih sama anak itu gitu. Jadi kan memberikan kayak kesannya jadi negatif nih ke anak itu. Padahal sebelum-sebelumnya mereka baik-baik aja main bareng gitu. Itulah pentingnya emang kita ngawasin anak kecil kalau lagi main. Nggak bisa dilepasin kayak gitu aja soalnya. Kita sudah di Imperial Stadium. Imperial apa? Imperial Kitchen. Kamu makan apa? Nasi goreng. Nasi goreng bikin di rumah aja. Udah nggak ada, aku udah males makan. Ya udah. Nggak, kalau ada ke tempat lain nggak mau makan. Lah, aku kan udah makan. Iya kan? Aku udah makan. Habis ngapain yang? Habis belanja mingguan ya? Mingguan apa bulanan sih? Mingguan ya? Seminggu ya nih? Terus tunduh ya? Ngeblur lagi? Liatin apa kamu? Anak kecil. Mana? Oh, nyanyi gimana? La. Terus? Ada dewa, Lagu apa itu? Ini tangannya dong. Ya,